Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Tamu kita kali ini adalah teman gua, Kang Seto Nurseto. Dia adalah dosen antropologi. Sebelumnya udah pernah mampir ke Ray Jensen Radio Podcast dengan grupnya Party Gastronomi. Kita ngomongin sejarah makanan dan juga macam-macam fermentasi makanan Indonesia kemarin. Siapa yang tahu ternyata dia itu ikut MasterChef dan memulai karir sebagai celebrity chef. Sekarang punya YouTube channel yang udah kerjasama sama banyak brand. Kalian check out YouTube channelnya di Seto Nurseto. Punya buku juga dan juga sekarang udah mulai podcast kayak kita. Kita akan ngomongin perjalanan karir dia, ceritanya waktu ikut MasterChef tuh gimana sih. Dan sebagai orang guru ikut kompetisi masak paling bergengsi di Indonesia, gimana ceritanya. Apa aja positif dan negatifnya dan apa aja yang dia pelajarin. Selain itu, dia juga baru masuk komunitas pencinta kecap manis. Lucu banget ceritanya. Dan gua sendiri sangat amazed ternyata kecap manis itu punya sejarah yang luar biasa. Dan juga punya potensi yang luar biasa. Untuk mungkin dijual ke luar negeri ya, kalau nggak salah. Karena ceritanya itu mirip-mirip sama mungkin kalau di Prancis punya wine, Indonesia itu punya kecap manis. Yang kita doang yang punya. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk further updates, check out Instagram di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Kang Seto Nurseto. Enjoy the show. Kursi. Dua idola gue duduk di kursi ini soalnya. Siapa aja? Chef Ragil. Oh, Chef Ragil. Iya, Ragil ngefans sih. Satu lagi? Renata. Oh. Oke, Kang Seto Nurseto, welcome back. Welcome back. Iya. Lu udah pernah kan ke Ray Jensen Radio Podcast. Oke, selamat datang di Jakarta. Thank you. Oke, Kang, pertama gua mau nanya lo of course tentang MasterChef. Baik. Iya kan, lu kan sekarang nama IG lu aja Seto MCI. Beda banget guys kalau lu lihat video kita kemarin itu kan kita sempat masak seharian. Ini aja begitu datang udah ngonten dulu ya. Waduh. Apa kabar Kang Seto? Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang ya sebenarnya selepas dari MasterChef tuh balik lagi ke kampus ya. Jadi emang. Ya lu kan dosen nih kalau yang belum tahu nih ya. Iya. Dosen ya. Jadi emang karena core saya di kampus jadi ya lulus. emang sekolah ya. Setelah dieliminasi di MasterChef, ya saya kembali lagi ke kampus beresin kerjaan kampus ya karena 3 bulan waktu itu karantina. Jadi ada 3 bulan kerjaan kampus yang sedikit tertunda gitu. Walaupun sebenarnya saya bisa ngajar dari karantina. Gimana sih ceritanya seorang dosen antropologi yang udah kita kenal, gue follow lu aja udah lumayan lama, Party Gastronomi yang pengetahuan tentang makanannya sudah banyak. Terus lu bisa mutusin buat ikut MasterChef. Kayak random banget, kita semua kaget gitu. Teman-teman, hah? Seriusan Kang saya ikut MasterChef? Tapi itu juga hitungannya detik ya, keputusan untuk ikut apa enggak MasterChef tuh waktu itu emang serandom itu. Jadi waktu itu kita lihat ada audisi MasterChef, terus aku ngobrol dikirim tuh ke grup. Si audisi MasterChef tuh dikirim ke grup Party Gastronomi. Oh gitu. Sama aku screenshot kirimin kan. Terus, gengs kalau gue ikutan ini gimana? Wah ikutan aja pak, katanya gitu kan. Katanya Reza gitu. Terus kata Ipin juga ikutan aja. Kalau gue sih gak mungkin kata dia gitu. Tapi gak apa-apa lah. Lu yang ikutan katanya gitu. Nanti kita membonceng di sebelahan katanya gitu. Nah keputusannya memang waktu itu kenapa mau ikutan gitu. Karena awalnya ya kebetulan aja. Kayak kebetulan pas lihat ada audisi MasterChef. Terus juga pas waktu itu wah memungkinkan banget saya untuk ikutan karena kuliah juga lagi online gitu kan. Sekolah mulu nih. Lu yang ngajar kan. jadi
kuliah juga online dan aku pikir oke, berarti bisa lah sambil karantina sambil online kelas gitu kan, karena sama aja kan, kita mau ngajar di mana aja yang penting ada laptop kan bisa. Betul, iya. Akhirnya ya udah coba apply kan gitu. Nah, coba apply, bikin video, kirim, terus dipanggil, terus ikutan audisi on air-nya itu. Oke. Ketemu Chef Arnold, Chef Juna dan Chef Renata yang pernah duduk di sini. Oke. Fans berat gitu. Fans berat. Bikin dapur aja sampai cita-cita gue punya dapur kayak rumah dining lah gitu. Itu cita-cita banyak orang sih. Keren banget tempatnya soalnya. Terus gimana pengalaman lu di sana? Nah, pengalaman di sana ya sebenarnya pertama kali masuk tuh sempet jiper ya. Jadi pertama kali masuk kenalan sama banyak orang kan. Seumur gua sekarang ini sebenarnya udah susah ya kenalan sama orang baru gitu kan. Jarang banget gitu, maksudnya kita tiba-tiba ada di satu tempat yang kita nggak tahu siapa aja, terus semuanya rata. Ya lu semua kontestan gitu. Nggak peduli mau pengalamannya kayak apa, mau umur berapa, semuanya sama, haknya sama, kewajibannya sama gitu kan. Nah, pas masuk situ kaget dong ngelihat orang tuh udah beda-beda banget. Ada yang grup yang ngomongnya bahasa Inggris mulu gitu kan. Ada grup yang bahasa Sunda. Iya, ada grup yang sangat lokal gitu kan. Nah, terus akhirnya di situ tuh kita belajar banyak gitu. Kalau gue sih pas di dalam tuh belajar banget. Justru makanya tadi keceplosan ngomong lulus gitu. Karena lu ke sekolah gitu. Iya, karena masuk situ tuh berasa lagi sekolah sebetulnya kalau buat gue. Jadi masuk ke dalam yang pertama belajar adalah time management gitu. Kan masak 60 menit, 45 menit ya udah beneran gitu segitu. Sementara biasanya kalau di dapur gitu, namanya dapur sendiri ya, masak terserah aja kan gitu. Mau bikin sambal 30 menit juga cuek aja gitu kan. Dan itu keteter buat gue sebenarnya ketika belum biasa itu time management gitu. Karena kebiasaannya masak ya santai-santai aja gitu kan. Iya, itu juga paling susah. Gue juga pengalaman gue waktu itu gue di sekolah masak beneran time managementnya gila sih. Itu yang kayak ada saus, ada sayurnya, ada dagingnya, terus matangnya kalau bisa sama-sama. Nah, itu yang paling susah sih. Benar. Nah, terus kan tapi of course nih positifnya kan exposure lu naiknya gila banget nih dari MCI kan. Iya, walaupun sebenarnya nggak seperti kontestan yang lain ya, yang ratusan ribu followers gue sih. Gue sih cuman 20.000 aja gitu. Banyak Kang, gila lu 20.000 sih lumayan banget loh. Terus lu dengan proyek food anthropology yang masih lanjut ini, lo emang tidak pengen dikenal sebagai celebrity chef gitu ya, lebih fokus ke antropolognya? Iya. Sebenarnya sebelum atau setelah MasterChef, gue sih lebih suka dikenal sebagai food anthropologist gitu. Karena emang itu dalam tanda kutip, walaupun itu sebenarnya profesi ya, profesi saya sebagai antropolog gitu, tapi food anthropologist nih kayak branding baru yang dibangun dari 2018 sebenarnya sama saya gitu. Nah, pasti gue yakin nih banyak pendengar kita yang nggak tahu apa itu food anthropologist. Oke. Ya, jadi sebenarnya antropologisnya dulu deh. Oke. Nah, sebenarnya antropologi itu ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia itu salah satunya adalah kebudayaan gitu. Nah, jadi kalau gue selalu cerita bahwa kebudayaan itu dipakai manusia untuk beradaptasi dan bertahan hidup gitu. Salah satunya rulesnya ada kebudayaan gitu. Nah, di dalam kalau kita ngomongin kebudayaan itu salah satu irisannya kalau kue gitu, salah satu irisannya adalah makanan gitu. A big piece mungkin ya. Gitu. Ya, jadi nggak bisa lari lah dari makanan. Betul, karena makanan itu salah satu wujud dari kebudayaan itu gitu. Jadi orang itu, orang itu akan makan atau nggak makan sesuatu itu salah satunya dipengaruhi oleh kebudayaan dia gitu. Pilihan-pilihan makan, cara makan, food habit lah ya gitu. Nah, gue mempelajarin itu gitu. Dan menurut gue ini adalah segmennya masih sedikit nih yang main di sini nih di Indonesia gitu. Sangat sedikit sih. Adapun banyak tapi bukan di mainstream gitu loh. Bukan di mainstream gitu yang kayak
ya contoh video di YouTube channel lu deh tuh yang apa explore kecap manis. Iya. Gitu. Ya mungkin ahlinya banyak tapi nggak di-upload di YouTube gitu, mainstream media gitu. Betul. Ya sebenarnya salah satu langkah gue masuk MasterChef juga itu salah satu tujuannya adalah memperkenalkan antropologi ke halayak ramai. Dan itu kenapa waktu gue audisi MasterChef tuh bener-bener gue bangun gue sebagai dosen antropologi gitu. Dengan kalau masak ya salah satunya pakai literatur gitu yang gue bawa gitu waktu itu. Jadi lu masak apa yang pakai literatur? Kasih contoh dong ke kita. Enggak, jadi sebenarnya kan punya project itu dari 2018 tuh sama Masak Akhir Pekan tuh recooking buku Mustika Rasa tuh. Pasti teman-teman banyak tahu ya Mustika Rasa buku dari Pak Karno. Nah di 1960 dia bikin ada sekitar 1.600 resep. Dan project itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi project idealisnya sebenarnya gua mau masak semua makanan yang ada di buku itu gitu. Mantap. Nah, iya itu buku legend banget guys. Kalau you should get it lah, yang masak buat koleksi sih juga bagus banget itu. Mustika Rasa yang dibuat yang di Soekarno yang nyuruh bikin kan. Iya betul. Jadi itu dia nyuruh timnya gitu, tim pada saat itu untuk membuat buku yang bisa mengcapture kuliner seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya buku itu kan dibuat kalau gue dalemin gitu, buku itu sebenarnya dibuat dengan ketergesa-gesaan dan keterbatasan arus informasi pada saat itu kan. Nggak kayak sekarang lu ngirim email langsung nyampe kan. Dulu kan ada pos dulu, terus ngumpulin datanya juga lama. Nah, jadi buku itu tuh sebenarnya nggak sempurna. Gitu. Buku itu tuh nggak sempurna secara resep, baik resep maupun kuantitas ataupun jenisnya juga nggak sempurna gitu. Nah, tujuan gue adalah sebenarnya gimana caranya si buku ini itu ada yang merikuk gitu, karena nggak kan buku itu terbit terus ya udah gitu. Iya. Nah, nggak ada nih yang ngerikuk gitu. Akhirnya ya udah kita rikuk, cobain sekaligus di adjust gitu. Kalau misalnya ada, wah kayaknya kalau pakai garamnya 1 sendok keasinan nih gitu. Kalau untuk daging misalnya daging sapi 200 gram pakai garamnya 1 sendok makan misalnya gitu. Nah, keasinan kan gitu. Nah, terus itu tuh kita cobain memang. Nah, kemudian nanti terus di adjust lah kira-kira. Oh oke. Kalau pakai 1 sendok makan keasinan. Atau misalnya ada kemungkinan juga resep itu nggak sesuai dengan kondisi bahan baku saat ini. Iya, udah pasti orang udah lama banget. Betul. Kayak misalnya bikin perkedel jagung gitu. Di situ pakai jagungnya 4 buah gitu misalnya. Tapi kalau perbandingannya jagung 4 buah dengan telur 1 tuh kebanyakan kalau sekarang si jagungnya misalnya gitu. Karena why? 2 buah udah cukup, karena bayangan gue mungkin jagung dulu lebih kecil gitu daripada jagung sekarang kan. Ya bener juga sekarang kan ada GMO gitu kan. Betul. Pokoknya jagung, tomat tuh kan ukurannya udah berubah tuh dari dulu. Nah, jadi gimana caranya ini kita coba, bukan mau merevisi ya, tapi kita coba kalau dalam konteks saat ini kayaknya kita bisa adjust beberapa gitu. Nah, setelah itu juga documenting. Jadi namanya ada tapi nggak ada fotonya kan kalau di buku itu kan. Gitu. Iya betul. Nah akhirnya kalau dulu waktu sama teman-teman Masak Akhir Pekan, terus sama kemudian lanjut ke Parti Gastronomi, biasanya makanan itu kita bawa kalau misalnya kita ada event, kita bawa pakai bikin masak dari Mustika Rasa gitu. Nah kalau sekarang si project masak-masak dan documenting itu gue bikin di YouTube channel gue gitu untuk biar ada archive-nya khusus buat emang cuman makanan itu doang gitu, 1 makanan gitu. Lu udah masak dari ribuan resep, udah masak berapa lu? Mungkin sekarang udah sekitar 400 lah ya. Gila. Wow. Iya. Nice. Logikanya kalau ini aja putus nyambung kan masaknya tergantung. Nah cuman karena sekarang gue bikin YouTube channel, jadi gue pengen setiap minggu paling gak ada 1 yang tayang gitu kan. Nah dari situ mungkin baru selesai kalau misalnya tayang tiap minggu nih, dan istilahnya gue istiqomah sampai nanti. Tunggu, lu dari 1 ngulang dari 1.
Iya, kalau sekarang gue coba hitung dari satu lagi gitu. Oke, enggak yang nanti di YouTube bakal dari satu lagi atau dari 400 berapa? Dari yang belum pernah dimasak, belum pernah dimasak gitu. Nah, karena yang udah pernah dimasak biasanya di buku gue stabiloin gitu kan. Nah, terus nah sambil di review kan gitu. Nah, ya mungkin baru 10 tahun lah baru kelar gitu 10 tahun proyek panjang nih. Langsung subscribe, don't miss it di Seto Nur Seto. Iya betul. Channelnya. Mantap. Lu ngedit sendiri semua gitu? Enggak ada waktu. Dan gak punya skill ya sebenarnya. Jadi tadinya juga pengen ngevideoin sendiri, terus ngedit sendiri, tapi wah daripada udah capek nggak maksimal juga iya, nanti. Nggak maksimal hasilnya gitu. Akhirnya aku minta tolong teman di Bandung gitu. Kan kalau enaknya di Bandung tuh gampang lah segala sesuatu gitu. Dimudahkan gitu kalau kita mau. Kalau kita punya tujuan baik tuh selalu ada aja yang nyambut gitu di Bandung tuh. Yes, itu pentingnya koneksi sih. Nah terus kenapa kecap manis? Episode pertama, lu lagi explore kecap manis emang? Oh enggak, sebenarnya kecap manis itu berarti episode kalau untuk yang Mustika Rasa kan udah ada 4 episode. Yeah. Terus sama-sama tamu-tamu gitu ada 3 episode. Nah, yang minggu ini gue baru ngeluarin yang kecap manis. Nah sebenarnya gue lagi tertarik sebenarnya sama kecap manis. Utamanya sama kecap Nusantara ya gitu. Yeah. Dan salah satu kerjaannya adalah mengoleksi kecap Nusantara gitu. Jadi kalau gue pergi ke satu daerah kan pasti datang ke pasar tradisional gitu. Yeah. Dan salah satunya adalah hunting kecap. Oke. Nah, kenapa menurut gue menarik si kecap Nusantara ini? Karena mereka punya beragam rasa gitu. Jadi walaupun kecap manis, tapi kalau udah dicobain tuh beda-beda rasanya tiap daerah. Iya, dan ada kegunaannya masing-masing biasanya gitu. Punya pairingnya lah gitu ya. Punya pairingnya, ini yang buat misalnya buat bubur, ini yang buat nasi goreng. Iya betul. Lu udah sempat keliling juga berarti ke pabrik-pabriknya gitu? Saat ini sih gue baru, kalau ke pabrik kecap gue baru 3 apa 4 ya. 4 pabrik kecap gue baru. Dan yang diwawancarain baru 3. Oke. Nanti akan diupload ke YouTube channel lu? Iya, jadi sebenarnya lagi bikin khusus buat kecap. Tapi pengen datanya dalam, jadi kita kumpulin dulu semua datanya tentang kecap ke beberapa pabrik, terus juga jenis-jenis kecap sama ke kolektor gitu. Karena kan kolektor? Iya, jadi kayak lu gitu. Ya, tapi kan koleksi gue belum sebanyak ada kolektor kecap itu ada di Kalimantan ada 1. Oke. Itu lu nemu dari mana Kang? Nah, jadi ceritanya gini. Gue upload koleksi gue di Instagram. Oke. Terus tiba-tiba ada yang komen DM-an terus, Kang, boleh nggak kalau izin Kang, boleh nggak kalau kita add ke grup WhatsApp kolektor kecap katanya gitu. Wow. Gue bilang, wah boleh banget gue gitu. Di add lah gue. Jadi sebenarnya awalnya tuh gue diracun sama Upi namanya. Upi itu kalau dia punya mie panjang umur kalau di Jakarta. Oke. Nah itu tuh dia awalnya dia ngasih kecap satu botol. Dia ngajak ketemuan terus ngasih kecap terus, Kang ini saya kasih, semoga bisa ngeracun Akang koleksi kecap. Beneran abis itu gue langsung kayak buka marketplace, kalau nggak nelponin mahasiswa gue yang lagi di luar kota gitu kan. Di kampung lu ada kecap apa? Ada ini om kata gitu. Oke, kalau gitu tolong beliin ya, ntar gue transfer gue bilang gitu. Terus dibeliin dikirimin gitu. Jadi aja banyak di rumah. Iya, gue kemarin road trip aja tuh. Kita road trip dari Jakarta sampai Surabaya kan stop-stop tuh di tempat peristirahatan. Itu aja kecapnya banyak banget jenisnya dari kota-kota terdekat gitu kan. Yang gak kehitung. Gue beli 2-3 biji ya rasanya beda semua. Gitu. That what makes it so interesting. Padahal ingredientsnya kan itu-itu aja sebenarnya kan. Nah ini menarik sebenarnya ketika ngomongin ingredients ini. Kenapa kemudian kecap Nusantara ini menjadi menarik? Karena ternyata gitu setelah gue dalemin dan gue cobain satu-satu, gue bacain ingredientnya. Ternyata kecap itu juga salah satunya dipengaruhi sama sumber daya yang ada di daerah tersebut, bahan baku ya, sumber daya bahan baku. Kayak misalnya gini, di daerah-daerah di Sukabumi, Cianjur gitu, itu tuh banyak gula aren. Iya. Jadi bahan baku yang digunakannya gitu, itu menggunakan gula aren. Jadi sebenarnya kecap manis itu adalah kecap
prosesnya tuh ya. Iya. Kalau ngomongin proses dulu nih biar Iya, biar nggak agak Biar kebayang, biar kebayang. Jadi prosesnya bikin kecap itu yang pertama adalah kita fermentasi kedelai. Oke. Fermentasi kedelai itu setelah direbus, dikasih starter, terus terfermentasi, terus direndam pakai garam, pakai air garam di brine gitu. Nah, direndam pakai air garam itu kira-kira sekitar 3 bulan lah gitu. Dan itu sebenarnya kalau bahasa kita setelah direndam 3 bulan itu dia jadi tauco sebenarnya. Oke. Nah, jadi tauco itu adalah kedelai yang difermentasi pakai air garam. Kan ada airnya kan gitu. Nah, habis itu dia disaring tuh. Disaring kepisah nih liquid sama ampas. Ampasnya tuh si kedelainya. Nah, kalau di pasar itu kita nemu namanya ampas tempe. Ampas kecap. Ampas kecap? Iya, ada kedelai yang udah asin banget, itu adalah ampas kecap. Jadi hasil fermentasi saringannya itu ya. Jadi biasanya banyak di pasar-pasar. Kalau di Jakarta mah nggak ada, Bang. Kalau di Bandung sih banyak ya. Biasanya itu buat tumis campuran kangkung gitu kan, campuran. Iya, buat ngebumbuin ya. Iya. Oh, enak juga. Nah, terus liquidnya itu jadi kecap asin. Nah, kecap asin ini bisa dijual botolan sebagai kecap asin, atau dia dimasak ulang pakai bisa gula aren, gula merah, sama gula pasir atau pakai molasses. Nah, 4 bahan ini sebetulnya yang mempengaruhi rasa kecap, salah satunya selain spices ya. Oke. Gitu. Nah, tapi 4 bahan ini itu justru yang bergantung sama sumber daya yang ada di daerah-daerah gitu. Kayak misalnya di daerah-daerah Cirebon itu karena dia banyak pabrik tebu, banyak kebun tebu gitu. Maka si kecap-kecapnya salah satunya pakai molasses. Oh, pakai molasses. Iya, jadi molasses kan sebenarnya kan dia molasses tuh bahasa Indonya apa sih, Kang? Apa ya? Produknya si. Iya, tahu gua. Kan bahasa Inggris kan molasses gitu. Tapi kayak di sini bilangnya molasses juga ya. Iya. Oke. Nah, gua baru tahu ada molasses lokal. Itu banyak banget kalau dan yang menggunakan molasses itu adalah kecap yang paling murah sebetulnya pakai molasses. Karena pakai gula aren itu lebih mahal gitu. Betul. Nah, terus ada juga yang pakai gula merah ya. Gula merah tuh campuran gula putih sama gula Jawa bilangnya gitu ya. Oke. Nah, itu tuh bergantung. Ada yang pakai full gula aren, ada yang full molasses gitu kan. Nah, ini yang mempengaruhi rasa gitu. Rasa manisnya gitu. Terus kalau misalnya kita main di kecap daerah Priangan gitu, misalnya Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik gitu, itu pakai gula aren. Terus spicesnya itu nggak sekaya dengan kecap-kecap yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Iya, beda daerah beda. Betul. Gue pernah baca di mana gitu ya, di internet pasti sih. Ada bilang kecap itu ada duluan sebelum kecap saus tomat. Itu benar gak sih, Kang? Kalau lu tahu. Waduh, gue nggak tahu sih. Kecap kan, tulisan bahasa Inggris kan kecap, KETCHUP, kecap gitu. Katanya itu tuh meniru kecap. Oke. Gue nggak tahu sih kalau dengan saus tomat ya, tapi kalau kecap pas datang ke Indonesia itu kan kecap asin sebetulnya dibawa sama Chinese immigrant. Itu kalau nggak salah tulisannya KE ada curug atas siap gitu, ketchup. Oh, oke, that makes sense. Gitu. Nah, kemudian di Indonesia ini nggak laku nih sebenarnya si kecap asin tuh, karena utamanya di Pulau Jawa ya, di masyarakat Jawa gitu, nggak laku si kecap ini karena nggak sesuai dengan selera dan apa namanya dan kuliner yang ada di Jawa pada saat itu gitu. Iya, manis semua. Iya kan gitu. Nah, akhirnya gitu. Nah, pengusaha-pengusaha kecap ini tuh nemu trik baru gitu kan. Oke, gimana kalau dikasih manis, dijadiin manis, dicampur. Jadi si kecap asin ini dicampur dengan gula gitu. Supaya jadi kecap manis. Dan nanti lu udah rekap semuanya dan lu akan tayangkan semua di YouTube channel lu. Pengennya sih seperti itu ya gitu. Mantap sih. Sebenarnya ini dalam project gue bikin proposal disertasi sih gitu. Jadi memang gue
rencananya tahun depan S3 gitu. Dan disertasinya gue pengen tentang kecap. Jadi ini tuh jadi kayak ya sekalian gue bikin proposal, sekalian gue bikin konten, sekalian gue lulus sekolah gitu. Disatuin lah. Mantap. Ya lu harus keliling Indo sih kalau konten lu food antropologi ya kan. Betul, lu harus sharing semuanya gitu-gitu. Betul. Gue juga rencananya pengen bikin Kang. Sikat langsung lah. Begituan. Ntar kita bareng mungkin. Oke. Sebenarnya menarik sih, semakin banyak orang yang berkeliling explore kuliner Indonesia ini semakin menarik karena walaupun banyak pasti perspektif untuk melihat makanan ini beda-beda. Background study, interest mereka juga akan berbeda. Misalnya ada yang pergi fokus di ingredientnya gitu kan. Kayak misalnya kalau gue ngikutin Chef Ragil, dia selalu mencari bahan terbaik di Indonesia gitu kan. Iya. Dia pergi berkeliling, cari mana yang paling baik gitu. Dan yang paling unik juga tuh. Iya Dia betul. tuh aneh-aneh barang. Gila sih pokoknya. Itu sebenarnya kalau dulu target gue waktu masih di dalam karantina ya. Keluar MasterChef, gue pengen internship tuh di Nusa gitu kan. Gue tuh punya cita-cita kayak gitu. Tapi ternyata pas keluar belum buka kan? Iya. Terus keluar MasterChef juga langsung sibuk kampus gitu kan. Dan belum buka juga sih Nusanya. Ya lu undang ke podcast lu lah. Sekarang Kang Seto juga punya podcast. Ya kan? Sama namanya Masak Akhir Pekan Radio. Sebenarnya itu podcast bareng teman-teman Parti Gastronomi. Jadi satu lini lain dari Parti Gastronomi itu namanya Masak Akhir Pekan Radio. Itu podcast yang menceritakan apa yang kita lakukan sebetulnya. Jadi risetnya tuh ada di namanya Telusur Rasa yang kita keliling-keliling. Terus salah satu outputnya itu nanti dikeluarkan di Masak Akhir Pekan Radio gitu. Mantap. Dan udah berapa episode lu shoot nih? Shootnya udah 5 episode. Oh udah 5 Tapi episode. tayangnya baru 2 episode. Oke. Mantap. Terus next lu gimana Kang? Next lu ke depannya kah? Ada planning ke depan selain kecap? Planning ke depan sebenarnya gue pengen sekolah ya, gitu. Pengen sekolah, jadi tahun depan tuh gue pengen sekolah dan risetnya tentang kecap. Semoga ada supervisor yang mau menerima itu gitu, karena kan kalau S3 harus ada supervisor yang mau menerima proposal gue gitu. Nah ini masih dalam tahap gue bikin proposal tentang kecap. Oke. Dan in your point of view, kenapa menurut lo penting ada yang melakukan research itu, entah itu pendataan resepi buku kayak Mustika Rasa, terus habis itu mengenalkan makanan-makanan kecap seperti kecap manis, makanan lokal ke mainstream, media mainstream gitu. Iya, kalau nggak ada yang melakukannya, gini, sebenarnya kalau orang-orang penelitian tuh banyak ya, tapi kan kadang-kadang researcher tuh berhenti penelitiannya dalam jurnal ilmiah atau jadi buku yang tinggal di perpustakaan gitu. Nah itu tuh jarang yang baca kan gitu. Sayang gitu sebetulnya gitu. Betul. Biasanya ya research keren-keren tapi yang gak jadi apa-apa, kayak cuma ditaruh aja. Iya gitu, dia jadi kayak cuma jadi bahan buat research orang berikutnya. Kalau orang mau research lagi bakal baca researchnya dia. Ya. Iya kan begitu ya, biasanya. Betul. Nah sebenarnya kalau bagi researcher mungkin data-data yang gue sampaikan sangat permukaan ya, gitu, sangat dangkal lah istilahnya gitu. Tapi menurut gue ya kita sampaikan aja yang permukaan, yang penting orang tertarik dulu gitu. Ketika orang nanti banyak tertarik, dia mau mendalami lagi, itu mereka nanti akan mencari literatur-literatur yang jauh lebih dalam penelitian serius gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mengangkat itu, nggak ada yang istilahnya mempopulerkan gitu ya. Gak ada yang tahu, gak ada yang tertarik kan gitu sebenarnya. Iya, through this podcast ya kan. Kayak gue kenal banyak orang-orang yang kayak food researcher gitu. Itu udah banyak sih. Yang kemarin kita belum lama nih upload itu Uni Reno, dia tentang rendang. Ya. Gitu kan. Terus ya Chef Ragil, siapa yang gak tahu dia ya kan. Terus lu, nanti kalau lu kan kemarin buku Delicious Road nih. Ya. Ya kan, bukunya keren banget by the way guys, Delicious Road itu. Terus kalau lu bikin buku itu tentang kecap, mantap pasti. Iya, role model gue sebenarnya almarhum Pak Bondan ya. Almarhum Pak Bondan punya buku tentang kecap manis. Dan gue baca itu gitu dan oke, ini masih bisa diisi lagi nih datanya gitu tentang kecap manis ini gitu. Karena satu kolektor
satu kolektor kecap yang ada di grup WhatsApp itu, dia bilang dia punya 270 brand merek kecap di Indonesia. Dia punya 270 gitu. Dan di buku Pak Bondan tuh gak nyampe segitu gitu kan. Kalau misalnya gue foto doang aja gitu, udah 270 lembar ya. Emangnya menurut lu ada berapa jenis? Enggak, kecap brandnya itu kalau gue data, jadi gue ada di grup itu tuh sebenarnya berkah juga buat gue. Karena mereka tuh suka tiba-tiba, dapat koleksi baru nih gitu. Koleksinya tuh kayak bukan cuman ya, koleksinya tuh kayak stiker kecap gitu, tapi dari tahun 1930 gitu kan. Iya ya grupnya ya, bukan whisky kolektor, wine kolektor, kecap manis kolektor juga ada, gila. Kan sekarang kalau misalnya kita beli kecap sekarang harganya berapa? Sekitar 20, 25 kan segitu ya. Nah kemarin ini tadi malam baru ada yang posting kecap cap soto namanya gitu. Nah masih ada harganya tuh ditulis kan, namanya beli di pasar ya, harganya ditulis di stiker botolnya itu kan, harganya 1.200. Buset. Gitu. Di tahun? Nah gue gak lihat tahunnya di situ. Tapi logikanya gitu, itu kalau dari 1.200 ke 20.000 itu udah berapa tahun kan gitu. Emangnya gak itu ya? Ada shelf life-nya gak sih kalau kecap manis berapa lama sih? Nah sebenarnya kalau kadaluarsanya itu sekitar 1-2 tahun. Tapi kemarin itu gue datang ke cap sapi, ke pabrik kecap cap sapi. Cap sapi? Iya di Bandung, pabrik kecap cap sapi. Terus si ownernya itu ngeluarin kecap dari lemarinya dia. Ini kecap yang gua bawa ke Singapura dulu katanya gitu. Jadi dulu gua pameran diajakin sama pemerintah gitu, gua lupa acaranya apa. 1980 gua bawa ke Singapura. Dibotolin sama dia, botol plastik. Jadi dulu belum rame. Belum botol gelas gitu ya? Enggak. Dulu botol plastik belum rame, orang-orang masih botol gelas kan gitu. Dia bilang ini dulu gua 1980 udah pakai botol plastik gitu. Terus ini Pak, iya. Ini emang masih bisa diminum, maksudnya masih bisa dikonsumsi, gue bilang gitu kan. Terus nggak apa-apa kok katanya gitu, cobain aja. Ya gue buka lah ya, Pak bener boleh dibuka nih Pak, ya buka aja gitu. Jadi dibuka, terus gue cobain. Rasa kecap manisnya masih ada ya, kecap manisnya masih ada, tapi ada asamnya dikit gitu, keluar asamnya dikit. Oh ya fermentasi. Fermennya iya. Dan menurut gue menarik gitu. Ini kalau misalnya memang ada penelitiannya dan dia ternyata memang layak dikonsumsi. Iya. Gila loh. Bisa kayak puer kali. Iya. Iya gak? Kayak teh Worthy. Yang iya kan? Dari zaman kapan. Iya gitu, misalnya gitu kan. Iya. Bisa jadi mahal. Vintage. Makanya, kecap vintage. Bayangin kalau misalnya gitu. Itu kita bisa teliti lebih lanjut gitu. Terus sama udah kayak wine aja gitu kan. Iya. Nasi goreng ini dimasak sama kecap dari 1980. Ngeri gak? Iya itu kayak culture kalau di Italia balsamic vinegar kan. Oh iya betul. Iya kan. Ya, ada yang mahal udah 100 tahun. Betul. Gitu kan. Iya keren juga ya. Ya mungkin lu yang harus mulai kan berarti. Semoga ya. Tapi maksud gue yang gini-gini itu sebetulnya gue berusaha menjadi pemantik gitu. Jadi betul. Gue menjadi pemantik, siapa tahu nanti ada teman-teman yang memang punya interest di situ juga bisa mengembangkan, atau misalnya ada pelaku-pelaku pariwisata gitu yang tertarik melihat peluang ini, terus oke, ini klik nih buat gue nyari cuan misalnya gitu. Kenapa enggak gitu? Gue sih senang-senang aja gitu ya. Ketika kuliner Indonesia semakin banyak yang ngolah gitu, dia akan semakin berkembang. Dan kalau buat gue sih rezeki mah gak bakal kemana lah gitu ya. Ketika gue cerita tentang peluang terus orang lain sikat peluang itu ya gak masalah. Toh juga belum tentu gue bisa ngerjain kan gitu. Ya tujuannya adalah again ya membesarkan sekaligus melestarikan kuliner Indonesia gitu supaya gak hilang. Setuju. Ya dengan orang kayak lo, Ragil, Mbak Reno, Wira gitu yang emang kerja traveling research. Dan kayak ngasih tahu gitu ke masyarakat luar gimana awesome-nya Indonesia. Ini kita tadi setengah jam kita ngomongin kecap manis doang. Belum ingredient yang lain ya kan. Indonesia gedenya bisa setengah mati. Bener. Iya kan, jadi semoga banyak yang mulai juga research gitu kan. Oke. Kalau begitu, terima kasih Kang udah datang ke podcast kita kali ini. Semoga proyek-proyeknya sukses dari mau mulai S3, proyek kecap manisnya, YouTube-nya, podcast-nya, Parti Gastronomi. Salam ke anak-anak juga. Amin. Nanti disalamin. Thank you juga udah diundang ke sini di kursi ini.
Gua nunggu gue yang diundang ke podcast lu dong. Oke, siap. Tunggu, jadi kita akan selesaiin 8 season dulu. Terus abis itu nanti kita coba model baru di season kedua gitu. Oke. 8 episode. Oh iya, 8 episode, sorry. 8 episode di season pertama. Terus nanti abis itu kita akan bikin season 2 nanti. Oke, siap. Semoga sukses. Nama podcastnya guys, Masak Akhir Pekan Radio. Ya, betul. Yes, ada di semua platform podcast lah. Jangan lupa juga subscribe di apa YouTube channel lu? Seto Nur Seto. Seto Nur Seto untuk konten-kontennya. Instagram lu di mana Kang? Biar di follow sama listener kita. Seto.mci8. Masih. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman dengerin ini mungkin gitu, bisa cari pokoknya Seto Nur Seto lah. Seto Nur Seto, the food anthropolog. Oke. Makasih banget ya Kang. Sukses sama-sama, buat semuanya. And thank you guys. Kita lihat ke tengah Kang. Closing. Oke. Thank you very much guys buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Kalau punya kritik dan saran, boleh masukin di comment section below atau boleh DM kita di Instagram @RayJensenRadio. Thank you very much. We'll see you next time. Thank you. Bye-bye. Bye. Makasih Kang. Yes.